Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahida Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya, yaitu pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen hotel Novotel Jakarta Gajah Mada. Uh, yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan persaingan bisnis di Indonesia salah satu fenomena yang sangat menarik untuk kita simak. Terlebih dengan adanya globalisasi dalam bidang ekonomi yang semakin membuka peluang pengusaha asing untuk turut berkompetisi dalam menjaring konsumen lokal. Kepuasan konsumen akan terpenuhi apabila proses penyampaian jasa dari pemberi jasa kepada konsumen sesuai dengan apa yang dipersepsikan oleh konsumen. Kotler tahun 2000 menyatakan bahwa kepuasan konsumen adalah suatu perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul setelah membandingkan antara kesannya terhadap satu kinerja atau hasil suatu produk atau jasa. Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima dengan tingkat pelayanan yang diharapkan. Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik di dalam suatu perusahaan akan menciptakan kepuasan bagi setiap konsumennya. Setelah konsumen merasa puas dengan produk atau jasa yang diterimanya, konsumen akan membandingkan dengan pelayanan yang diberikan. Dan hotel tempat saya magang ini berlokasi di Jakarta Barat, tepatnya Hotel Novotel Jakarta Gajah Mada, berjarak sekitar 10 menit perjalanan dengan mobil bandara. Dapat ditempuh selama 60 menit dari hotel dan cukup berkendara 15 menit menuju pusat kota Jakarta. Berdasarkan hasil pengalaman lapangan industri 1 peneliti di Hotel Novotel Jakarta Gajah Mada, peneliti menemukan beberapa masalah terkait dengan pengaruh tingkat kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen, seperti tamu marah ketika makanan yang dipesan terlalu lama, pelayanan di bagian lobi bar lambat dan memberikan welcome drink, ketika tamu meminta daftar menu pelayanannya sangat lambat sehingga tamu menunggu lama, dan sebagainya. Selanjutnya, yang B yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, tamu marah ketika makanan yang dipesannya terlalu lama, pelayanan di bagian lobi bar lambat dan memberikan welcome drink, ketika tamu meminta daftar menu pelayanan sangat lambat dan tamu tidak ingin menginap kembali lagi. Yang C selanjutnya adalah batasan masalah. Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah pada kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan konsumen di Hotel Novotel Jakarta Gajah Mada. Yang D yaitu rumusan masalah. 1. Bagaimana kualitas pelayanan di Hotel Novotel Jakarta Gajah Mada? Yang kedua, bagaimana kepuasan konsumen di Hotel Novotel Jakarta Gajah Mada? Yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh tingkat kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Hotel Novotel Jakarta Gajah Mada. Yang E yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian terbagi atas 2, yaitu tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis tingkat kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Yang tujuan khusus yaitu mendeskripsikan kualitas pelayanan hotel, mendeskripsikan kepuasan konsumen, dan menganalisis tingkat kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Dan manfaat penelitian. Yang pertama, bagi hotel, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Hotel Novotel Jakarta Gajah Mada. Dan yang selanjutnya, bagi penulis. Diharapkan bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu bagi penulis serta bentuk dari penyelesaian tugas mata kuliah.
Selanjutnya bab kedua, kajian teori. Yang pertama ada aspek-aspek teoritis. 1. Kualitas pelayanan. Menurut Giptono tahun 2011 menyatakan bahwa kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Adapun indikator kualitas pelayanan yaitu menurut Giptono, untuk mengetahui kualitas pelayanan dirasakan secara nyata oleh konsumen. Dan pelayanan terbagi atas 5 dimensi kualitas pelayanan, yaitu tangible atau berwujud, empati atau empati, reliability atau keandalan, dan responsif atau daya tanggap, serta assurance atau jaminan. Yang kedua, kepuasan konsumen. Menurut Kotler, kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Menurut Kotler, ada 4 metode yang bisa digunakan untuk mengukur kepuasan konsumen. Yang pertama, sistem keluhan dan saran. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ghost shopping. Yang keempat, analisa pelanggan yang hilang. Selanjutnya, indikator kepuasan konsumen. Menurut Giptono, atribut pembentukan kepuasan terdiri dari 1. Kesesuaian harapan. 2. Minat berkunjung kembali. 3. Kesediaan merekomendasikan. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Sebuah perusahaan yang menggunakan produk atau jasa dianggap sukses dalam jangka panjang adalah perusahaan yang dapat memuaskan semua kebutuhan konsumennya dalam segi pelayanan. Kualitas konsumen diutamakan X, dan kepuasan konsumen kualitas pelayanan diutamakan dengan X, dan kepuasan konsumen diutamakan dengan Y. Selanjutnya hipotesis, yaitu HA adalah terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen di Hotel Novotel Gajah Mada, dan HO tidak terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen. Selanjutnya bab 3 itu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitiannya adalah asosiatif kausal dengan metode penelitian kuantitatif. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Peneliti melaksanakan penelitian di Hotel Jakarta Gajah Mada, dan waktu penelitiannya adalah pada saat bulan Maret sampai bulan Juni. Yang ketiga, variabel penelitian. Variabel penelitian yaitu variabel bebas atau variabel dependen, yaitu kualitas pelayanan atau X. Variabel terikat atau variabel independen yaitu kepuasan konsumen sama dengan Y. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Menurut Aswar, definisi operasional variabel adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel tersebut yang diamati. Definisi variabel penelitian adalah 1. Kualitas pelayanan. Yang kedua, kepuasan konsumen. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi di Hotel Gajah Mada dari bulan Januari sampai Maret yaitu bertotal 18.990. Dan dicari dengan rumus total jumlah populasi sama dengan total jumlah tamu dibagi per 3 bulan. Sehingga mendapatkan hasil 6.330. Selanjutnya sampel adalah di sini sampelnya adalah 372 orang. Selanjutnya, jenis dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis data. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari responden dengan cara menyebarkan angket. Sedangkan data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung dengan objek penelitian dengan cara menggunakan data yang sudah ada. Yang kedua,
Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner atau angket. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah kuesioner yang disusun menurut skala Likert dengan penyusunan dalam bentuk kalimat yang saling berhubungan dengan kedua variabel penelitian yang bersifat positif. Selanjutnya, uji coba instrumen. Yang pertama, uji validitas. Yang kedua, uji reliabilitas. Selanjutnya, uji persyaratan analisis. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas dapat dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Selanjutnya, uji homogenesis. Uji homogenesis dilakukan dalam rangka menguji kesamaan varian setiap kelompok data. Selanjutnya, uji kelinearan regresi adalah bentuk hubungan fungsional antara variabel. Selanjutnya, analisis data. Analisis kuantitatif merupakan suatu pengukuran dilakukan dalam suatu penelitian yang dapat dihitung dengan jumlah satuan tertentu atau dinyatakan dengan angka-angka. Dan selanjutnya, pengujian hipotesis. Uji regresi linier sederhana. Penguji hipotesis penelitian ini menggunakan analisis uji regresi linier sederhana dengan menggunakan alat bantu komputer dengan program SPSS versi 16. Baiklah, mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.